Saudara Bung, harus merdeka sekarang. Nggak bisa, kata Bung Karno. Saya sudah berjanji tanggal 24 akan ngambil kemerdekaan Kutubio. Bung Hatta juga nggak mau. Lalu diberitahu, Bung, kalau tidak merdeka sekarang, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena menurut Konvensi Wina, PBB pada waktu itu, Konvensi Liga Wangsa Belanda, bekas suatu negara jajahan yang penjajahnya kalah perang harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Lah itu Konvensi Wina. Berikut ini adalah tekanan di tahun 2023-2024. Saksikan. Indonesia. Negara-negara barat pada hari Senin lalu telah memastikan pengenaan tarif impor atas berbagai produk. Ikutilah kisahnya sampai akhir di video ini supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kabar baik untuk kita semua ya. Kali ini kita akan mengambil tema Indonesia. Kali ini adalah milik milenial. Apa yang dimaksud dengan Indonesia kali ini adalah milik kaum milenial? Perlu diketahui, gubernur masa kini di Jawa Barat, di atas kertas si A yang akan menang karena apa? Didukung oleh beberapa organisasi massa dan partai. Dan di sini tidak menyebutkan nama orang ya. Tetapi pemenangnya adalah mereka-mereka yang didukung oleh anak muda. Di samping penampilannya yang menarik, bisa berbicara, bisa merangkul generasi muda, dan terbukti mengagetkan. Ternyata pemilih pemula menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat para tokoh Papua, di mana dulu itu boleh dikatakan ingin menunjukkan dirinya sebagai organisasi Papua Merdeka, tetapi kini generasi tuanya menyadari bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia. Itu pilihan yang tepat karena ada strategi penjajah untuk bisa kembali ke Indonesia. Pada 17 Agustus 45 itu termasuk Papua juga. Apalagi ketika Bung Karno itu diculik ya ke Rengas Dengklok, disepakati antara Jepang dengan Bung Karno dan Hatta bahwa kemerdekaan Indonesia itu nanti akan diberikan. Tetapi setelah diculik dibawa ke Rengas Dengklok oleh generasi milenial pada saat itu, dipaksalah untuk mendeklarasikan tanggal 16 pada saat itu. Akhirnya Bung Karno bilang, kata Pak Mahfud MD, jangan bahagia dulu. Sebab itu tidak ada yang tahu. Hanya deklarasi lokal begitu. Bersama Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan, menaikkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ntar dulu, itu kan 16 Agustus tuh, 16 Agustus aja kan gembira dulu. Pulang, Bung Karno pulang sore, lalu saya tadi diculik karena dipaksa ya saya mengucapkan ke. Iya betul nih ada ceritanya. Karena dipaksa saya oleh anak-anak muda ini katanya. Ya saya terpaksa mengucapkan kemerdekaan, tapi katanya, kata Bung Karno, kemerdekaan yang saya ucapkan tadi itu tidak sah. Karena tidak ada yang dengarkan, cuma 7 orang anak-anak ini. Cuma anak-anak ini revolusioner. Kita harus merdeka, tidak usah nunggu 24 Agustus. Besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan. Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka sendiri, saudara, bukan hadiah seperti Malaysia tuh. Nih kamu merdeka, nih Brunei kamu merdeka, nih. Kita merdeka sendiri, usil penjajah. Di akhirnya generasi muda setelah tanggal 16 itu mengulangnya kembali
tanggal 17 Agustus dengan publikasi media waktu itu Radio Republik Indonesia dan media elektronika pada saat itu memang tidak banyak. Itulah peranan generasi muda. Kali ini di Indonesia sedang mengalami perubahan yang signifikan, di mana di antaranya untuk para kepala sekolah yang senior-senior itu tidak bisa jadi pengawas. Karena apa? Pengawas harus jadi guru penggerak. Guru penggerak itu adalah orang-orang yang usianya ditentukan. Kalau usianya sudah batas tertentu, jangankan jadi guru penggerak, daftar saja ya agak susah ya, dan tidak mungkin bisa lulus. Maka guru-guru penggerak itu yang lolos adalah anak-anak muda. Ketika sekarang ada seleksi kepala sekolah, ada seleksi pengawas, orang-orang yang dulu pernah berprestasi menjadi guru tauladan atau guru berprestasi, memiliki karya ilmiah sebanyak ini, karya tulisnya banyak dan sebagainya. Begitu tahun 2023, tahun 2024 saat ini tidak bisa lagi menunjukkan eksistensi dirinya ke masa depan. Karena apa? Tidak bisa daftar. Berarti milik kaum milenial. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang Pak Mas Menterinya adalah milenial, tahu apa isi hati generasi muda. Ingat, apa isi hati generasi muda itu ada pada diri Mas Menteri. Begitu juga dengan Pak Gubernur atau Kang Emil di Jawa Barat itu mengetahui benar apa isi hati kaum milenial. Nah, apa dampak positifnya tadi sudah dijelaskan ya. Jadi nanti para pemimpin itu akan muda-muda dan lincah-lincah, agresif luar biasa. Nah, sementara kalau dulu itu kepemimpinan itu ada ewuh pakewuh, hormat kepada yang lebih tua, sopan santun sangat tinggi sekali dan tidak bisa berontak. Karena apa? Karena yang namanya orang tua yang berpengaruh itu bisa mengendalikan lingkungan sehingga orang-orang yang agresif itu bisa ditenangkan, bisa dielus dan lain sebagainya. Kalau sekarang semuanya berkompetisi. Anak-anak muda itu yang benar-benar ingin menduduki suatu jabatan atau ingin menunjukkan suatu karya, tampaknya tidak lagi seperti zaman dahulu yang ewuh pakai ewuh, datang ke atasan minta petunjuk, minta rekomendasi, kemudian nunduk, tidak berani menatap wajah ketika diskusi, itu tidak berani, tapi nunduk mendengarkan dengan baik, begitu ya. Kalau sekarang responnya luar biasa, diskusi dengan orang tua tatapan tajam, sehingga merespon apa yang dia katakan itu tahu dari mimiknya, arahnya kemana itu benar-benar dijiwai. Tapi kalau menunduk itu kadang-kadang sebenarnya ekspresi dia itu bagaimana, kerutan kening, bibir senyum, bicara gagap, gerak badan. Ketika berbicara itu kan body language itu ketika menatap wajah itu terlihat kemana arahnya, kan begitu. Tapi kalau dahulu ewuh pakai ewuh, tunduk mendengarkan apa petuahnya, didengarkan saja, kan begitu. Semuanya memiliki nilai positif. Tinggal bagaimana kita cara mensikapinya. Untuk kaum tua yang sudah merasa berprestasi, punya karya tulis yang banyak, punya karya-karya monumental, jika merasa tidak dihargai, ini abadnya berbeda. Sekarang giliran generasi muda.
Ya, untuk guru-guru muda yang sudah menduduki posisi guru penggerak, ini adalah kesempatan Anda semua ya. Nah, yang paling ideal itu memadukan ewuh pakewuh dengan era milenial ini. Kenapa begitu? Sebab dogma dari zaman dulu, ajaran-ajaran kitab suci, jelas guru ratu wong atua karo. Guru dan pemerintah, nah, itu sama dengan orang tuamu. Jadi minta saran, minta petunjuk, itu tetap dilakukan. Adapun dalam hal-hal tertentu, ya larinya memang harus cepat ketika ternyata berkompetisi antara generasi tua dan generasi muda. Di situ mungkin banyak yang tidak menghiraukan perlunya ewuh pakewuh. Dalam berkompetisi, ya berkompetisi saja secara sehat. Adapun aturan kan sekarang sudah memihak kepada generasi milenial. Yang sepuh-sepuh kan tidak bisa daftar jadi pengawas. Di dunia pendidikan maksudnya. Nah, begitu juga dengan kenaikan pangkat. Sekarang itu di kecamatan ada KPO, kenaikan pangkat otomatis. Konon katanya begitu, bisa dicek ya. Nah, menurut informasi yang terbaru kan begitu. Sementara di guru itu untuk bisa naik pangkat itu prosedurnya harus ada karya ilmiah, KTI ya. Kemudian ada penilaian tindakan kelas ya, penelitian tindakan kelas, kemudian ada jurnal tebal ya untuk kenaikan pangkat itu. Nah, hal ini juga harus disyukuri karena dulu banyak ekses negatif ketika dipermudah kenaikan pangkat karena KPO di dunia pendidikan itu, banyak guru-guru yang pindah ke struktural, sampai ada juga walaupun tidak banyak ya menduduki jabatan sekretaris daerah, menduduki jabatan jadi posisi penting di dalam pemerintahan. Gurunya ditinggalkan karena menggiurkan dengan masa jabatan. Jadi ada ekses negatifnya juga dengan pangkat dipermudah dengan KPO itu. Dulu kan mudah ya untuk guru itu untuk naik pangkat. Orang-orang dari keguruan atau dari sekolah SD, SMP, SMA yang ngajar itu ketika pindah ke pemerintahan langsung menduduki posisi penting karena pangkatnya tinggi. Akhirnya tergiur kan banyak guru-guru yang ingin berpindah ke struktural. Itu dampak negatif. Nah sekarang dibalik. Di kecamatan-kecamatan ada KPU, sementara di guru begitu rumitnya untuk naik pangkat. Apakah ada nilai positifnya? Tentu ada. Tinggal bagaimana generasi muda sekarang ini bersikap. Semua di dunia ini pasti ada hukum sebab akibat. Ada aksi, pasti ada reaksi. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ingat, tetap ajaran kitab suci harus lebih dikedepankan. Ewuh pakewuh, walaupun sekarang ini era milenial seperti tadi dijelaskan, tetap harus kita pegang. Karena apa? Guru ratu wong atua karo itu adalah pepatah sesepuh kita. Walaupun kenyataannya orang yang tidak ewuh pakewuh ternyata jenjang karirnya melejit. Tetapi karena lupa bahwa orang tua itu banyak pengalamannya, sehingga tahu kalau begini akan jadi begini, kalau begini akan jadi begini. Banyak di antara milenial yang tersangkut kakinya di batu. Karena tidak meminta petuah tadi, tidak ada ewuh pakewuh itu. Demikian barangkali, mudah-mudahan ini jadi bahan renungan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.